Oke, halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Philip Sendiri Milala dengan NIM 2303060004 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Widiana Sari, SPTMP, IPM. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses metabolisme lemak pada ternak ruminansia. Metabolisme lemak pada ternak ruminansia itu dimulai dari dalam rumen dan dilanjutkan di dalam pasca rumen. Ketika lemak masuk ke dalam rumen, maka akan terjadi dua proses utama, yaitu proses hidrolisis dan proses biohidrogenasi. Nah, lebih dari 85% lemak terhidrolisis menjadi asam lemak bebas, gula, fosfat, dan gliserol. Gliserol dan gula akan mengalami proses perubahan menjadi asam lemak terbang atau volatile fatty acid VFA, dan kemudian VFA digunakan untuk membentuk sel mikroba rumen. Dan kita masuk itu proses hidrolisis. Proses hidrolisis ini merupakan proses pertama metabolisme lemak, yaitu ikatan trigliserida, fosfolipid, dan ester glikolipid akan terputus yang dilakukan oleh bakteri rumen. Nah, bakteri rumen yang menghidrolisis lemak seperti Angrofibrio lipolytic dan Butyrifibrio fibrisolvens yang akan mengeluarkan enzim lipase, galaktosid, dan fosfolipase. Proses ini menghasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa yang siap untuk metabolisme lebih lanjut. Nah, asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh itu asam linoat dan asam linolenat juga akan ditemukan dalam proses ini yang kemudian akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah terpisah, maka asam lemak tersebut akan diubah menjadi VFA yang kemudian akan digunakan untuk membentuk sel mikroba rumen 1. Nah, proses selanjutnya itu ada biohidrogenasi, merupakan itu yang proses kedua. Itu terjadi pada asam lemak tak jenuh yang dihasilkan dari proses hidrolisis tadi di dalam rumen. Nah, ikatan cis diisomerisasi menjadi bentuk trans. Isomerisasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Nah, proses biohidrogenasi, asam lemak yang tidak jenuh akan menjadi asam lemak jenuh, serta proses konjugasi pada asam lemak tidak jenuh atau lebih dari dua ikatan rangka, sehingga terbentuklah asam lemak konjugasi. Contohnya itu conjugated linoleic acid atau CLA. Nah, sebagian kecil asam lemak esensial yang lolos dari proses di dalam rumen sudah dapat memenuhi kebutuhan ternak. Oke, selanjutnya itu proses penyerapan lemak pada ruminansia. Proses penyerapan lemak terjadi di pasca rumen. Itu sebagian besar lemak pada ruminansia, sebagian besar pada ternak ruminansia itu sebagian besar lemak pada ruminansia masuk dan akan diserap oleh duodenum dalam bentuk asam lemak bebas yang mengandung asam lemak jenuh tinggi. Nah, asam lemak rantai pendek yang terhidrolisis akan diserap oleh dinding rumen, dan asam lemak rantai panjang akan masuk ke epitelium dan usus halus. Di usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh lipase. Nah, asam lemak C14 membentuk tritil gliserol. Tritil gliserol dan fosfolipid dan kolesterol di epitel usus membentuk kilomikron. Selanjutnya masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Baiklah teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan
di dalam materi metabolisme lipid rumenansia. Bila ada kesalahan kata atau dalam kesalahan menampilkan video, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa kembali.